yang mau tinggal bersamaku di sini, hanya ada satu pilihan. Dia Fisabilillah. Bagi pribadi, Yesus itu nabi. Nabi. Berarti dia ini loh. Unitarian nih. Iya, dari tadi saya udah bilang dia Unitarian. Dari awal saya udah bilang dia Unitarian. Saya pernah ketemu sama dia nih. Gitu. Protestan dia percaya Yesus tu bukan bapa tapi anak Tuhan. Benar. Mau dia anak Tuhan, yang penting bukan Tuhan. Bapa bukan anak, itu ajaran Protestan. Stewart. Nama bapak siapa, Stewart? Bapak Jesus. Nama bapak. Michael Jackson. Bapaknya Yesus. Siapa namanya? Dalam ajaran Protestan tidak ada nama. Oh, gitu ya. Yahweh siapa Yahweh? Tidak punya nama. Habis itu di dalam Alkitab itu Yesus berdoa sama siapa? Yesus berdoa kepada Bapa. Jadi Bapa tak ada nama ya? Yes. Sebab Yesus dia ada mengajarkan cara berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makan pada hari ini. Habis itu nama Yahweh kak ada tu apa? Perjanjian lama tu siapa tu? Oh, kalau ikut ajaran Yahudi tidak diharamkan menyebut Yahweh. Oh, macam tu. Jadi kalau dekat Stewart ni bapak tak ada nama ya? Jadi Yahudi memanggil Tuhan itu Tuan, Adonai. Adonai bermaksud Tuan. Jadi Kristen membawa bapa dan anak. Manakala Yahudi Tuan, Adonai dan hamba. Berarti Stewart ini mempercayai Yesus Kristus itu adalah utusan ya? Ya, betul, utusan gitu. Yes. Macam itulah. Berarti utusan dan yang mengutus, macam tu. Ya, pengutus dan mengutus. Pengutus dan diutus. Stewart, silakan teman-teman. Aku mau tanya Stewart. Itu kata Paulus dia Tuhan. Berarti Paulus ini menyesatkan ya? Paulus tidak kata Yesus itu Tuhan. Itu LAI mengatakan itu hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Itu gimana itu? Tidak ada. Paulus Assalamualaikum mengajarkan Yesus itu Tuhan. Waalaikumsalam. Karena dia kok cuma Mama Esti ditegur bang? Itu anak. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Ya gitu dong. Waalaikumsalam wabarakatuh Bang Bud. Apa kabar Bang? Selamat sore Bang. Ini saya cuma nyaranin aja buat umat Kristen, jangan suka menghujat. Kalau bukan kenapa, Tuhan Anda itu manusia. Kami umat Islam itu nggak peduli Anda mau menyembah siapapun. Ya buat Stewart yang tadi ya. Kami nggak peduli Anda mau nyembah manusia, sendal kayak sepatu kayak tabung gas. Yang tadi Gabriel. Sorry. Gabriel. Mau nyembah siapapun kami nggak peduli. Tapi kalau Anda menyembah, ingat Tuhan kamu itu sama dengan kami. Tuhan kamu tuh makan kerupuk, Tuhan kamu makan ikan goreng, Tuhan kamu keluar dari tempat yang najis. Jangan sesekali menghina agama kami. Ingat ya, kejadian yang di Batam itu, ini ulah kamu ini. Ya, saudara-saudara kami juga banyak di Indonesia Timur. Saudara-saudara kami ada di Indonesia Tengah. Kamu jangan bikin pecah negara kami ya. Kalau kamu mau menghujat, mending datang ke tempat saya pribadi. Ayo kita debat secara offline. Ya, buat Gabriel ya. Kalau kamu masih sayang dengan status kamu di negara bebas, jangan cari masalah di negara ini. Jangan menyenggol masalah hukum. Paham ya? Jadi kapan? Silakan Bunda Hesti, Oke, Stewart. Aku satu lagi tanyaku. Itu nabi terakhir siapa? Nabi terakhir.
Yesus ada mengatakan bahawa dia akan mengutus penghibur, Ya. roh kebenaran. Siapa itu yang dituju? Permisi bang, saya turun aja ya biar temennya Tiwet ada kasihan. Bang Kemah, Aristo semua teman-teman. Makasih ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Sorry Bang Aristo, wabarakatuh. waktu itu ada Bang Ustadz Kainama, saya turun karena ada yang muslim kan, alhamdulillah di tempatnya Bang Dewa. Saya banyak sebenarnya mau saya tanya sama Ustadz Kainama itu. Insya Allah Stewar. Lanjut. beliau akan hadir Stewar. lagi. Gak ada yang mau nanya sama aku ya? Amin. Stewar gimana? Saya dimaksud mau nanya. Penghibur, saya Bunda penghibur Esti, itu siapa? kok makin hari makin cantik, kenapa gitu? Menurut saya roh penghibur itu adalah Paulus. Oh, Paulus. Dari mana Paulus? Yes. Dari mana? Saya adalah Datanya Paulus. Paulus? Hah? Paulus di kisah para rasul. Katanya Paulus itu adalah rasul menurut Anda? Iyalah, dia adalah rasul dan roh kebenaran itu. Roh kebenaran. Dari mana judulnya, Bro? Itu rasul. Rasul itu apa ya, Bang? Rasul Paulus. Artinya rasul itu apa, Bang? Rasul itu artinya apa? Utusan. Utusan. Yesus sebagai apa? Yesus sebagai utusan juga. Utusan juga. Jadi ya Yesus dengan Paulus sederajat. Ini kadang-kadang dia unitarian, Ya, sama kadang-kadang dia oneness. Nggak jelas juga. Bagus. Ya lanjut. Paulus. Bunda Hesti tambah kurus kenapa? Ngejek, bilang aja tambah gemuk. Jangan sampai kusepak. Beneran kurus loh itu. Ya Bang Aristo ya, hidungnya. Masih mau aman kan? Ini yang ngomong siapa? Masih mau aman? Semenjak saya udah 3 bulan nggak pulang ke rumah, jangan gitu lah, Mam. Aduh. Masih mau aman kan? Yang ngomong tadi masih mau aman kan? Iya. Kunci masih di bawah pot kan? Bang Stewar. Nggak, aku alhamdulillah nggak punya pot bunga di sini. Bang Stewar, benar. Bang Stewar, gini. Saya ditanya, Yesus itu siapa? Yesus utusan. Yesus utusan, oke. Berarti benar ya, Yesus itu utusan. Yesus itu adalah jalan kebenaran, ya. Yesus itu adalah juru selamat. Tuhannya Bang Stewar siapa? Bapa lah. Bapa di surga Tuhannya. Ya. Oke, berarti Yesus sunat, Bang Stewar sunat gak? Kalau dalam gereja tidak ada ajaran sunat. Tidak ada ajaran, tapi Yesus sunat loh. Iyalah, Yesus sunat, tapi ajaran gereja. Kenapa Bang Stewar tidak sunat? Kita ikut gereja lah. Oke, ikut gereja. Oke, Bang Stewar ke gereja setiap hari apa? Hari Minggu. Oke, di mana tertulis di dalam Bible Bang Stewar Yesus mengajarkan ke gereja di hari Minggu? Silakan datanya. Jangan lama-lama, Bang. Kayaknya lagi hujan Bun di sana, Bun. Jadi jaringan mulai kacau tuh kalau pertanyaan udah berat-berat. Jangan lama-lama, Bang Stewar. Jangan lama-lama. Jangan tunggu lama. Bentar lagi mental tuh. Pendapat saya, Minggu ini ajaran gereja juga. Ya, di mana tertulis di dalam Bible Yesus mengajarkan ibadah di hari Minggu? Di mana? Tidak ada lah. Tidak ada. Tidak ada dalam Bible, tidak ada ya. Tidak ada. Lalu siapa yang Anda ikutkan? Ikuti. Ya, semuanya. Siapa yang Anda ikuti? Akarnya gereja lah. Gereja. Oh. Loh, Ya. kalau Anda mengikuti peraturan gereja, maka Tuhankanlah gereja. Ngapain Tuhankan Allah Bapa? Ayo.
Kalau Anda mengikuti perintah daripada gereja, mengikuti ajaran gereja, maka mulai hari ini tuhankanlah gerejamu, bukan tuhankan Allah Bapamu. Ayo. Anda mengatakan Yesus adalah utusan, tapi Anda tidak mengikuti utusannya. Anda mengatakan Yesus adalah juru selamat, tapi Anda tidak mau diselamatkan. Kalau Anda mengatakan Yesus juru selamat dan Anda mau diselamatkan, maka mulai hari ini ikutilah apa yang diperintahkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Anda ke gereja. Bahkan Yesus tidak pernah ke gereja. Yesus berdoa sujud kepada Bapa, sama seperti sujudnya orang Islam. Nah itu. Jadi kalau Anda mau dikatakan pengikut Yesus Kristus, Anda mau mengatakan Yesus adalah juru selamat, maka ikuti dan lakukanlah apa yang diajarkannya. Banyak sekali kalian ya, salah satunya Bang Stewar, apa yang tertulis di dalam Bible kalian tidak melakukan. Tapi apa yang tidak tertulis, tapi kalian melakukan. Contohnya, di Bible diajarkan, Bible Yesus dikatakan sunat, kalian tidak melakukannya. Di Bible tidak ada diajarkan ke gereja hari Minggu, tapi kalian melakukannya. Itu, di situ, itu yang harus kalian pelajari, Bang Stewar. Bang Stewar harus belajar di situ. Kalau Anda mau dinyatakan pengikut Yesus Kristus, maka lakukanlah apa yang diajarkan, bukan membantah, bukan berasumsi. Begitu. Jangan kalian lakukan apa yang diperintahkan gereja. Ngerti? Silakan dibantah Bang Stewar. Kalau menurut saya itu terserahlah. Terserah. Dia mau ibadah, dia mau ibadah hari apa, terserah. Bang, yang ke gereja itu Bang, yang ke gereja itu Dewa Zeus Bang. Ada gereja Abang yang kenal Dewa Zeus nggak? Imam Dewa Zeus kenal nggak? Ada yang beribadah hari Sabtu, ada hari Minggu, ada hari Jumat pun ada. Dalam Kristen tidak sama ya, sebenarnya tak sama dalam Kristen pun. Banyak aliran. Kenapa Pak Stewar yang ke kuil, izin bun, bentar bun, dikit bun. Yang ke kuil ya, atau yang ke gereja itu ajaran Dewa Zeus, Imam Dewa Zeus, itu di Kisah Para Rasul Bang, 14:13. Maka datanglah Imam Dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karang-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan dirinya kepada bersama-sama orang banyak dan kepada rasul-rasul. Nah, yang ajaran yang diteruskan sama Paulus yang disampaikan si Bunda Hesti tadi bukan ajaran Yesus, ya ke gereja itu Bang, itu ajaran dewa Bang, Dewa Zeus. Abang buka deh kalau nggak percaya. Nih, Kisah Para Rasul 14:13. Jangan pasrah Bang, nggak boleh pasrah. Jangan. Jadi gini Bang Stewar. Bang sebentar Bunda sedikit ya. Bang Stewar, saya mau tanya, kamu percaya gereja atau percaya kitabmu? Dua-dua lah, gereja dan kitab. Loh, enggak. Kamu kalau percaya dua-duanya, inilah yang membuat kamu bingung. Ya, tidak arah. Akhirnya muncullah beberapa denom karena tidak satu. Itu. Bang Stewar kan sudah bisa membaca, melihat apa yang tertulis di situ. Ngapain percaya dengan gereja? Menurut Anda itu Alkitab ya atau Bible yang Anda pegang itu sebagai tuntunan nggak? Dalam Anda beragama? Tuntunan kan? Berarti kan apa yang tertulis di situ kan harus kita ikutin kan? Benar nggak? Iyalah. Benar. Iya. Tapi yang baru Anda jelaskan tadi itu hanya mengacu kepada gereja. Seperti yang Bunda Hesti katakan tadi. Apa yang tertulis dalam kitab kamu itu kamu tidak laksanakan, tetapi justru kamu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapak gereja. Gitu.
Tidak ada perintahnya Yesus Nih, beribadah abang ini, ibu. abang Stewart ini udah bertentangan juga kalau abang bilang, ya gitulah bang. Kalau abang ikut ini, abang juga udah bertentangan 1 Yohanes 5:7 bang. Iya benar. Gimana sih? Udah tabrakan itu bang. Yang mana? 1 Yohanes 5:7. Kesaksian tentang anak Allah, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bagi abang siapa? Bang Stewart. Ya. Kita bicara konsep ketuhanan dulu deh, nggak usah dalam-dalam dulu. Tuhan abang ada berapa? Oke, Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Aku boleh lihat di 1 Yohanes 4. Roh Kudus. 1 Yohanes. Abang bacakan aja. Saya kebetulan jauh dari perangkat. Oke. Oke, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya pada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kami mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahawa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahawa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia sebab itu mereka berbicara hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, dia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, dikit lagi nih, tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Itu. Yo bang, bisa bang, pelan-pelan bang. Dikit lagi, abang kembali ke jalan yang benar bang. Dikit lagi Unitarian ini, dikit lagi. Berarti abang menolak ya 1 Yohanes 5:7 yang merupakan ayat sisipan di dalam Bible. Itu betul. Bang Aristo mute bang. Kok suara 1 Yohanes 5:7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Berarti abang nggak setuju ya dengan ayat ini ya, dan abang meyakini kalau memang ini adalah ayat sisipan. Suaranya nggak ada. Bang Risto, sorry bang, maaf bang, Bang Stewart. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, bantu Bang Stewartnya saling memberikan edukasi. Yang Kristen aja naik, yang Kristen, yang Muslim kan ada banyak tuh. Yang Kristen typing di bawah agamanya yang Kristen. Lanjut. Jadi Bang Stewart, kita ini ngobrol santai ya, itu. Ya. Yang seperti pertanyaan tadi itu coba dijawab dengan baik gitu. Yang mana? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiga Ya, adalah satu. kamu. Ya, benar. Percaya nggak dengan itu? 1 Yohanes 5:7. Nah, percaya Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah. Tadi katanya di 1 Yohanes tadi, di Yohanes 14 tadi beda itu. Kalau ini sama, nggak bisa berkontradiksi dengan ayat 157 ini. Itu kan di situ kan ada tulis ada 3 yang memberi kesaksian. Itu kan kesaksian. Itu kan kesaksian macam sahadah. Sahadah lah, macam sahadah. Itu kan kesaksian. Coba kita persempit aja ya. Pak Stewart ini itu kan kesaksian. Stewart sendiri yakin nggak bahwa Stewart ini berasal dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya,
Percaya nggak? Nah, Ya, percaya. di dalam diri Bang Stewar sendiri itu ada 3 unsur di situ kan? Benar nggak? Jelaskan. Iya, ada 3 unsur ya. Tubuh, jiwa, dan raga. Iya kan? Benar nggak? Nah, itu juga kalau kita yakini dari Tuhan, berarti kan sama dengan Yesus. Sama dengan Yesus juga, dia juga mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Rohnya itu dari mana? Ya dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, kalau Anda mengatakan satu kesatuan, ya memang satu kesatuan di dalam tubuh manusia, tapi bukan menandakan bahwa dia adalah Tuhan ya. Ya, karena walaupun Stewart tidak percaya dengan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, kami berdoa sih mudah-mudahan Bang Stephen itu. Coba lihat ayat nomor 7. Ayat nomor 7 apa? Di mana itu? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Kesaksian, okey? Kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kan di situ jelas mengatakan itu adalah kesaksian. Nah, sama dengan kesaksian. Jadi di dalam tubuh macam kita ini. Lah. Kan kalau Bang, Islam ini harus bersaksi. Benar. Bang, ini saya bacakan ya di 1 Yohanes 5:7 ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Bla 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 bla, karena bagian ini pasti tidak asli. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Nah, kalau abang Unitarian, rata-rata nih bang ya, saya ketemu sama Unitarian dalam dialog di TikTok ini, mereka pun tidak meyakini, karena memang mereka meyakini kalau ini ayat sisipan. Tidak mungkin Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah satu, begitu bang. Tapi kalau abang sekarang bolak-balik seperti ini berdiskusi, kami pusing. Bukan itu. Bukan. Coba abang lihat di ayat 7. Okey. 1 Yohanes 5 ayat 7 kan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian ya kan di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, itu kan? Ya, satu situ adalah kesaksian. Bukan berarti sama, bukan berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu Tuhan, bukan, tapi kesaksian. Gini bang, maksud saya gini, bang, segala sesuatu yang diterjemahkan dari sumber terjemahan pasti harus memiliki sumber terjemahan. Sampai sini abang paham nggak bang? Maksud saya bang? Dia tidak paham itu bang. Paham ya? Nah, sekarang sumber terjemahan itu yang mau diterjemahkan itu nggak ada. Nah, itulah yang disebut dengan pengertian ayat sisipan. Karena bagian ini pasti tidak asli. Ya pasti nggak asli lah, orang yang mau sumber yang mau diterjemahkan ini nggak ada. Baik Codex Sinaiticusnya, Codex Vaticanusnya, kodeknya nggak ada. Betul. Tapi ini bukan bermaksud Tuhan 3. Tapi di sini bermaksud kesaksian. Okey, aku bersaksi. Aku percaya Bapa. Kalau abang bicara kesaksian, kita buka Yohanes 17:3. Unitarian, ya Unitarian, bukannya saya ke Unitarian enggak, tapi kalau Unitarian bang itu di Yohanes 17:3. Nah, ini nih kesaksian dari Unitarian. Nah, hidup kekal, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kan keyakinan abang kan, kalau Unitarian ini nih, yang ini nih 17:3 ini, benar nggak? Betul. Nah, 1 Yohanes 5:7 tadi, kalau abang
benar kan? Abang udah jatuhnya abang bukan Unitarian lagi, tapi abang udah Tritunggal. Tidaklah, bukan Tritunggal. Coba abang buka perisai Tritunggal. Coba abang buka perisai Tritunggal. Abang tahu nggak? Setiap orang memberi penafsiran yang tidak sama. Itu Bang, kan ini kita sebagai Islam nggak berani menafsirkan, Bang ya. Makanya kita dialog. Kita tidak berani, kita hanya membaca apa yang tertulis. Nah, di sini tadi Abang menyampaikan di awalnya, pertama kali Abang naik saya tanya, Abang genomnya apa? Abang bilang Kristen, Protestan. Abang lupa kalau Abang pernah dialog dengan saya. Saya ingat percis Abang adalah Unitarian. Nah, dan Abang mengakui kalau Yesus itu adalah utusan. Ditanya lagi sama Bang Aris, Abang mengatakan yang diutus sama dengan yang mengutus. Nah, itu kalau Abang mengatakan itu Abang sudah Abang coba buka dulu, bentar dikit lagi Bang. Dikit lagi Bang, coba Abang buka perisai Tritunggal. Kalau perisai Tritunggal mengatakan yang diutus itu setara dengan yang mengutus. Tidak, saya tidak setuju dengan pendapat Abang. Saya tidak setuju. Boleh Bang, silakan. Makanya kita dialog, silakan. Kesaksian, bukan Tuhan itu tiga, bukan. Di sini jelas mengatakan kesaksian. Dia tidak ada sini mengatakan Tuhan itu tiga. Coba tunjukkan saya. Saya tidak ayat dari tadi saya tidak mengatakan kalau Tuhan itu tiga. Tunjuk ayatnya. Tidak ada saya mengatakan dari awal dialog sampai sekarang saya mengatakan ayat tidak ada saya mengatakan kalau Tuhan Anda itu tiga. Tidak ada dari awal kita dialog. Coba Anda review lagi. Dalilnya Tuhan Kristen ada tiga. Oke, izin bentar. Izin. Selamat sore, Ustaz. Ya, selamat sore, Kak. Ini tadi malam ya? Iya, toh. Oke, lanjut. Saya mau jalan, jadi saya tanya dulu agamanya. Lanjut. Saya lagi di jalan ya, Jani. Jadi tolong jangan ada minta perbesar layar ya. Saya lagi jalan. Lanjut. Aku bisa dibesarin dulu nggak, Bun? Mau tampil layar dulu, Bun, sekarang, Bun. Oke, udah. Itu kamu ngomong, saya beri. Ya. Oke. Bang Stewart, siapa yang mengatakan kalau Tuhan Kristen itu ada tiga? Siapa? Memang tidak ada dalam Bible pun tidak ada. Yang mengatakan Tuhan itu tiga itu hanya dalam Islam. Baik, kita buktikan ya. Yesus itu Tuhan bukan? Ya, silakan. Roh Kudus itu Tuhan bukan? Mana ayatnya mengatakan Roh Kudus itu Tuhan? Makanya saya tanya Anda, kalau Anda mengacu kepada Yohanes 1 Yohanes 5:7 itu yang ditampilkan sama Mbak Natali, ya, kan adalah satu tuh, ya, Roh apa tuh Mbak Yohan? Nih, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sekarang saya tanya pelan-pelan sama Anda, Tuhan Anda, Yesus itu Tuhan bukan? Bagi saya Yesus itu utusan. Tuhan itu adalah Bapa yang tadi katanya Tuhan, sekarang utusan. Makanya saya bingung Bang, kalau Unitarian, fikkan dulu Unitarian, jadi kita saya enak pun menyampaikan bahan yang akan saya tanyakan ke Abang. Kalau Abang bolak-balik kayak gini, saya bingung juga jadi pertanyaannya. Tadi awal Abang bilang Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Sekarang Yesus Tuhan bukan? Ya, utusan. Tidak. Saya tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Saya mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Bang, pecah lampu. Teman-teman yang lain, dilanjut dulu. Saya seduh budrek dulu. Oke. Bang, pecah lampu. Bang. Minum obat budrek dulu dah daripada pusing mikirin dia. Makanya Bang, saya bingung. Gini coba. Oh ya. Oke, kita coba ikuti alurnya Stewar ya. Bahwa tiga yang memberikan kesaksian. Nah, sekarang yang disaksikan apa coba? Kan di situ mengatakan tiga yang memberikan kesaksian. Apa yang mau disaksikan? Dari ketiga itu. Apa yang mau disaksikan? Memberi kesaksian bahwa memberi kesaksian apa yang Tuhan itu.
Tiga yang memberikan kesaksian. Tuhan itu Bapa. Oh, begitu. Berarti ketiganya itu Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Itu semua memberikan kesaksian yang mengatakan bahwa kesaksian itu bahwa Tuhan itu ada Bapa gitu ya. Ya, Tuhan itulah disebut Bapa. Ya, Tuhan itu disebut Bapa dan Anak itu disebut utusan. Nah, Roh Kudus siapa? Roh Kudus ini manusia. Roh Kudus adalah manusia. Wih, gawat. Waduh, kacau nih Bang, jangan dihujat Bang. Agamanya jangan dihujat. Nanti yang di sebelah Abang ngamuk tuh, yang di sebelah Abang tuh. Kalau itu sebentar teman-teman. Stewar, kamu mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah manusia. Itu menurut Anda pengertian roh itu apa? Roh itu makhluk. Ya, makhluk. Ya. Makhluk kita. Masya Allah, karya Paulus. Biar nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Biar kita edukasi gitu ya, yang ada di bawah gitu. Lanjutkan. Ya. Jadi kamu mengatakan itu Roh Kudus itu adalah manusia. Seperti apa dia manusianya itu? Ada yang pernah melihatnya nggak? Karena kenapa saya tanyakan begitu? Saya biasa mendengarkan cuma mengatakan diilhami dengan Roh Kudus. Saya terus terang baru malam ini mendengarkan pernyataan dari Stewar yang mengatakan Roh Kudus adalah manusia. Dan saya bang pernah mendengar dari Stewar ini, seluruh Tuhan yang ribuan di dunia ini hanya Tuhan dialah yang merasakan azab kubur. Oh gitu ya. Ya gimana tuh Bang Stewar? Bingung saya Bang, bingung. Iya. Coba jelaskan kepada kami semua di sini untuk mengedukasi juga teman-teman yang ada di bawah itu, bahwa Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah manusia. Seperti apa? Seperti apa wajahnya itu Roh Kudus itu? Oke, ada nggak yang pernah melihat? Buka 1 Yohanes 4. Dibacain aja. Bacain aja 1 Yohanes 4. Oke. Tadi saya sudah baca. Oke, tak apa saya baca lagi. Oke, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Dan banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kami mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Oleh roh itu adalah roh antikristus. Nah, sekarang pertanyaan saya gampang, simple aja. Rupanya roh itu kayak seperti apa? Kita udah paham. Kita udah tangkap, Bang. Saya habiskan. Oke, itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Iya, oke. Silakan. Sekarang pertanyaan saya, rupanya itu roh kayak gimana sih? Roh di sini maksudnya manusia lah, manusia. Iya. Itu roh itu kalau menurut itu kan gaib. Ruh itu kan gaib. Mungkin Bang Yusuf bisa bantu, Bang. Abang terima nggak, Bang? Kalau iya, soalnya kan bahasa Malaysia nih, Bang Yusuf, ada Yusuf, coba bisa dibantu itu. Ya, gini. Sebelumnya aku mohon maaf ya. Sebenarnya sih, abang kan beragama Muslim kan? Iya, betul. Ya, sebenarnya kalau di dalam konteks daripada Alkitab, bahwa ketika orang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Jangan lagi ke sana. Itu pertanyaan tadi. Bukan. Pertanyaan kami, Roh Kudus itu manusia. Abang terima nggak? Tunggu, nanti saya jawab. Bentar ya. Enggak, singkat aja. Kita tiktokan aja. Santai, nggak usah panjang lebar. Ketika orang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya untuk
Jadi dia agak anti-Kristus. Membahas daripada Alkitab itu nggak boleh sebenarnya. Karena kapasitas ada. Aduh, berarti user juga nggak mengerti pertanyaannya tadi. Enggak, kalau Ya pertanyaan tadi tentang Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Wah, beda lagi nih. Beda lagi. Si Stewart mengatakan Roh Kudus itu ada manusia. Oh, itu mungkin ya beda-beda ya, karena pendapat orang kan gitu ya. Iya. Berarti Alkitab Bible Anda itu bisa ditafsir berdasarkan kemauan sendiri-sendiri gitu ya? Enggak, gini, kan terkadang kan orang kan nggak semua memahami. Oh, ya kan? Gitu. Jadi kalau Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ini Bang, di awal tadi udah dikasih tahu ya sama Bang Budi juga, dan nyeletuk juga menyinggung si Gabriel. Kami tidak peduli Bang, Kristen itu mau nyembah siapa Bang, mau nyembah Yesus, mau ini, kami nggak peduli, bukan urusan kami di Islam. Yang menjadi masalah di kami adalah pertama, kenapa istilah-istilah yang dari bangsa Yunani nyantol-nyantol ke dalam istilah agama Islam. Kayak rasul. Bang, kalau di bahasa Yunani, Paulus itu bukan rasul, tapi apostolos. Apostolos beda definisinya dengan definisi rasul. Nah, Allah beda definisinya dengan Allah yang ada di Kristen. Kenapa tidak memakai Elohim? Kenapa tidak memakai Adonai? Boleh nggak aku tanya? Nah sekarang, bentar Bang, dikit lagi. Tadi abang saya kasih kesempatan loh bicara yo, biar fair kita Bang. Kita dialog ini santai aja, ya. Kita counter nih, kita bukan nyerang, kita counter. Abang jangan naik ke atas kokomal. Abang merasa seolah-olah abang playing victim. Abang merasa di pojok, tidak. Tapi bagi kami Bang, dialog ini supaya fitnah-fitnah kepada yang ketiga kepada Nabi kami, Nabi Isa. Itu penghinaan bagi kami di agama Islam. Nabi kami dibunuh, dilempari batu sampai ditombak ususnya, lambungnya, terus diangkat menjadi Tuhan. Bagi kami nggak masalah. Kristen mau nyembah siapa kami nggak masalah. Nah, terjadinya dialog ini Bang, ya karena itu tadi Bang, Abang harus bisa menjelaskan ke kami kenapa Nabi kami yang kapasitasnya sebagai rasul utusan di Islam, Abang setarakan dengan Allah. Allah itu tidak Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak Bang, dia tidak memiliki rupa, tidak satu pun yang bisa melihat dia, nur di atas nur. Silakan Bang, counter. Gini, sebenarnya untuk berbicara dengan Alkitab ini itu tidak boleh ditafsir dengan sesuka hati tanpa Roh Kudus. Tanpa kita menerima Roh Allah, Yesus Kristus, karena kuasa itu tidak diberikan Tuhan bagi yang tidak percaya dengan Dia, dengan membaca firman-Nya. Jadi makanya nanti ngambang-ngambang di situ. Jadi orang yang mengenal Kristus, yang menerima Roh Kudus, Allah, Tuhan sendiri akan mengajari bagaimana isi firman itu. Jadi jika orang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan, tak akan mengerti apa kata firman itu. Jadi makanya berputar-putar di situ. Jadi sebenarnya makanya kita ini harus berbicara kapasitas. Jadi contohnya nih, kalau bisa siap. Kita langsung aja Bang, to the point aja. Kita diskusi temanya konsep ketuhanan di Kristen dan konsep ketuhanan di Islam. Begini aja Bang, saya izin bicara. Saya izin bicara nih. Saya izin bicara. Lanjut Bang Risto, lanjut. Halo? Ya, saya izin bicara. Diskusi yang sebenarnya harus kita saling memahami. Iya. Apa artinya kita mendiskusikan sesuatu, tetapi awal daripada suatu kita yang percaya itu udah beda. Jadi sampai akhir pun dunia ini kiamat takkan ketemu, nggak ada ketemunya karena abang kan Islam. Sementara Islam, abang itu Islam, tetapi mempelajari tentang Alkitab itu sendiri.
Udah Pak, Itu sebenarnya khotbahnya kapasitas kepanjangan Pak, khotbahnya kepanjangan. Katanya dipimpin Roh Kudus aja. Sesama Kristen ternyata beda-beda gitu. Katanya tadi dipimpin Roh Kudus, tapi ternyata sesama Kristen ini yang bener-bener sama-sama dipimpin Roh Kudus udah beda-beda. Khotbahnya kepanjangan. Gini, Makanya saya mau nanya, yang dipimpin Roh Kudus ini mana? Unitarian apa Trinitas? Roh Kudus itu Allah sendiri. Halo. Bang, oke kita uji ya. Saya tanya ya. Tadi saya udah nanyakan nih ke Bang Tiwat nih. Sekarang tanya ke Abang Yuser. Yesus Tuhan bukan? Ketika aku menjawab itu, ya, halo. Ketika aku menjawab itu, mungkin Bapak tidak percaya karena Bapak dari awalnya tidak ada yang percaya. Di sini kita tidak ada memaksakan keyakinan untuk saling percaya, Bang. Di sini kita dialog, kita berdiskusi. Biarkan saja teman-teman mengambil kesimpulan tentang apa yang kita diskusikan. Nah, pertanyaan saya sederhana saja, Abang cukup jawab saja, sederhana. Yesus itu Tuhan bukan? Karena tadi beda nih jawabannya dengan Stewart. Ada di Alkitab dikatakan ahli Farisi. Maksud daripada ahli Farisi itu hanya bertanya tetapi tidak melakukan firman. Ketika dia sudah menerima suatu jawaban tetap tidak menerima. Itu yang dimaksud dengan ahli Farisi. Tidak bisa Abang menjudge kami seperti itu. Kalau memang betul kami ini pengikut Yesus sejati, Bang. Pertama, kami tidak makanan haram. Yang kedua, kami tidak minum minuman keras. Ya, yang ketiga kami sunat. Nah, kami melakukan semua perintah-perintah Yesus. Nah, sekarang kalau Abang mau temanya ke sana, ayo kita diskusi tentang tema itu. Nanti teman-teman yang lain bisa bantulah. Kalau menurut aku sebaiknya jikalau bapak-bapak orang beragama Muslim, cukuplah Al-Quran itu sendiri Bapak bahas. Siap, tapi cukup juga Abang ganti tidak hanya di kalender wafatnya Yesus Kristus, tapi juga istilah di dalam Bible Anda juga ganti semua. Nggak akan ada lagi diskusi kayak gini. Kalau Abang ke atas ini jangan khotbah, jangan sok menggurui. Kita di sini para apologet, Bang, kita para apologet sudah sangat paham dengan hal itu. Jadi Abang tidak usah seakan-akan ini adalah suatu perseteruan. Tidak, kita di sini hanya berdialog yang siap ditanya dan siap bertanya. Bukan kami di sini ingin mendengarkan khotbah masing-masing dari agama kita, enggak. Ini memang kita diskusi, tapi alangkah bagusnya diskusi itu membuahkan suatu hasil. Karena jikalau memang Abang yang mempelajari Al-Quran sendiri, cukuplah apa isi Al-Quran itu Bapak perdalam. Jangan menyeberang di Alkitab karena nggak nyambung. Dan jikalau kenapa Kak? Bukan tidak nyambung. Diperintah kami di dalam Al-Quran, karena kami belajar Al-Quran, kami wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya, dan kami wajib mengimani nabi-nabi sebelumnya. Apa yang salah dengan Al-Quran kami? Makanya kami pelajari kitab kamu. Ya udahlah, diskusi sama ini aja, Stewar ini. Dia kan nggak mau diskusi. Karena bagaimanapun di dalam dasarnya Bapak itu tidak mempercayai apapun. Ini ada yang moderator nggak, Mbak Natali narator nggak, Mbak? Diturunin aja, Mbak, ganti oten yang lain lah. Ini susah diskusi kayak begini. Ini ada Bang Stewar. Bang Stewar, aku mau nanya, boleh nggak satu? Boleh. Nah, menurut Bang Stewar, Yesus kan bukan Tuhan, betul? Iya. Ya, Yesus Tuhan atau bukan, Bang? Ya. Bukan. Itu adalah Tuhan Allah. Bukan, aku nanya Bang Stewar dulu. Nanti kau gantian. Suruh debat aja dia sama Stewar. Bang Stewar, coba kau jawab dulu. Ya, betul. Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan toh. Tapi disembah atau enggak, Bang? Yesus disembah. Oh, Yesus disembah. Bapak beda nggak dengan Yesus? Beda. Oke, Bapak disembah nggak? Bapak disembah. Oh, berarti sesembahan kamu dua? Bezanya
Iya kah? Sembahannya beda-beda lah. Yang lagi yang di adanya ada jual-jual